Halo teman-teman semua, semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Miss Molly akan menjelaskan tips and tricks untuk bagaimana lancar dalam berbahasa Inggris ya. Lancar bagi Miss Molly yaitu language abilities in creating responses. Maksudnya adalah kemampuan berbahasa kita dalam menanggapi respon. Respon ini atau memberikan respon ya. Maksudnya di sini adalah ketika ada orang bertanya dalam bahasa Inggris, ketika kita membaca, kita mendengar, atau saat kita mau memberikan respon dari pertanyaan dalam bentuk tulisan dalam bahasa Inggris, and we can do it properly, accurately. Jadi pada kesempatan ini, Miss akan share pengalaman Miss pribadi, bagaimana lancar dalam bahasa Inggris, bagaimana Miss bisa menjadi guru bahasa Inggris dan juga memenangkan berbagai lomba dalam bahasa Inggris seperti debat, speech, and storytelling. And how I can be also the IELTS TOEFL TOEIC instructors, yang Miss berharap pengalaman Miss ini akan membantu teman-teman untuk bisa berbahasa Inggris secara lancar dengan cara yang mudah dan Okay, tips number 1, join competition. Join a competition, English competitions. Teman-teman ikuti kompetisi apapun dalam bahasa Inggris ya, ini penting banget. Debate competitions changed my life, like seriously. Jadi waktu SMA saya ikut debat itu ya, itu semester 1 saya masih awal semester 1 awal SMA saya masih a shy girl, susah ngomong depan orang, bahasa Inggrisnya masih terbata-bata saat ngomong. Tapi ketika saya ikut lomba debat itu mengubah segalanya. So why you need to join competition? First, they force you to give response fast, spontaneous, yet you need to make sure that the response is accurate. Jadi kompetisi ini benar-benar force you to give response fast. Jadi harus cepat. Di debat saya harus bisa menjelaskan secara cepat karena dikasih waktu hanya sampai maksimal 5 menit, minimal 1 sampai 2 menit. Dan ketika ada interupsi, saya harus bisa menjawabnya dengan cepat karena waktunya singkat. So this really helped me, like force me to be honest, to give response right away. Ya, dan ini sangat membantu banget ketika saya ikut tes IELTS atau TOEFL. Jadi saya banyak menemui murid-murid saya itu merasa kesulitan ketika ditanya ini gimana ya jawabnya, karena mereka tidak terbiasa untuk menjawab dengan cepat gitu. Padahal soal-soal di IELTS itu kan sebetulnya bahasannya masih sangat simple, tapi karena tidak terbiasa. So yes, competitions force you to give response fast and accurate ya. Selain itu, kompetisi ini juga membantu teman-teman untuk gaining some sources, so to obtain sources from the other participants ya. Jadi teman-teman dapat sourcesnya dari other participants. Saya belajar banget. Jadi waktu dulu saya pertama kali ikut lomba storytelling, I thank Bu Eha, my beloved teachers from the high schools, yang percaya udah ikut aja. Waktu itu seharusnya senior saya tapi saya menggantikan, udah kamu coba aja. Tapi Miss, saya belum pernah coba Bu, saya nggak pernah coba storytelling, just give it a try, kata Bu Eha saat itu. Jadi saya coba, saya lihat teman saya latihan yang sudah pengalaman, saya coba sebentar, lolos di semifinal. Dan saat semifinal kita melihat ya performance dari teman-teman yang lain, dan itu membantu saya banget di performance saya di final round ya. Jadi saya terinspirasi, oh gini ya cara mereka memulai ceritanya, oh ini ya cara mereka grab someone's attention. Jadi saya belajar dari lawan saya gitu, saya belajar dari lawan saya. Oh, this is the vocabulary. Oh, ini vocabulary apa sih? Jadi penasaran dia ngomong apa sih. Saya lebih penasaran. Oh, saya dapat new vocabularies because of my competitors, because of my oppositions gitu. Jadi wah, itu sangat membantu sekali ya. Jadi benar-benar untuk obtain that. The third why you need to join a competition is to really boost your confidence level. You know, saya dulu I told you I was shy girl. Bahkan di awal semester 1 saya tuh kalau dipanggil namanya suruh memperkenalkan diri, saya berdiri dengan kepala saya tertunduk ke bawah. Saking saya itu
I was shy, and then that's inhibited me to speak English as well. Jadi juga ngeblok Miss untuk bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, di pertengahan ketika saya sudah ikut debat, sudah ikut lomba-lomba, itu benar-benar membuka banget. Kayak saya udah kebuka mata batinnya, and turn me into Molly today. Ya, jadi saya berterima kasih banget dengan kompetisi. And then the fourth one, join in with the mind and heart just for participate. Please do not set a goal that you need to win this in the very first place. Jadi jangan ngerasa oh saya harus menangin ini gitu ya, jangan berpikir seperti itu. Coba dulu, latihan dulu. Saya juga waktu awal nggak kalah semuanya ya, tapi saya belajar, oh begini, akhirnya saya bisa menang debat di penghujung saya waktu kelas 3 SMA, waktu di universitas juga. Akhirnya storytelling saya bisa menang waktu itu, baik dari segi level murid, level siswa, dan saya juga pernah ikut lomba nasional storytelling guru, saya juara 3. So it really helps a lot ya, a lot. So join the competition, jangan berharap oh saya harus menang. Ini nih paradigma atau pemikiran yang harus saya rasa dibinasakan ya dari masyarakat ya. Tapi ya itu sih memang terjadi ya di dunia pendidikan. Oh kamu kalau ikut kompetisi harus menang gitu, baik itu yang pertama kali atau apapun. Dan kalau kamu nggak menang atau nggak juara 1 gitu, juara 2 doang, kadang kita masih disepelekan. Udahlah, nggak usah dipikirin orang-orang kayak gitu, udah kita join aja. Ini buat diri kita sendiri ya. Kalau alhamdulillah bisa menang, that's a good point, but at least you've learned a lot from many resources ya. That's the first steps. Nah sekarang yang kedua mungkin teman-teman sudah sering tahu ya di tips-tips yang lainnya, yaitu watching movies. Performing watching moviesnya ada satu tekniknya, yaitu dengan watching movies with two subtitles. Two subtitles sini, yang pertama dalam bahasa Indonesia ya, atau saya lebih suka ke dalam bahasa Inggris dulu. Jadi kalau yang suka Korea drama itu biasanya yang pertama muncul tuh English subs-nya dulu dibaca dulu, pahami. Mau Korean drama ataupun yang lainnya, ataupun ya pertama-tama sih lebih baik bahasa Inggris ya, misalnya ya American series or British series gitu ditonton biar tahu pronunciation-nya bagaimana, karena banyak tulisan bahasa Inggris itu berbeda dengan cara pelafalannya ya. Saya jadi kayak bisa tahu kayak kata archives ini, saya tadinya berpikir kalau itu archive cara pronounce-nya, tapi karena ketika saya nonton National Geographic talking about the analysis on how a plane crashed, nah itu tuh ngebantu banget. Oh jadi cara ngomongnya archives ya, bukan archives, karena itu kan kita taunya sama tuh bacanya, ternyata bisa so archives ya, bukan archives itu. Dan kemudian diubah ke sub kedua, gunanya untuk apa? Untuk memahami maknanya. Karena ada berapa kata di dalam bahasa Inggris yang sama tapi tulisannya sama tapi maknanya beda. Misalnya kata interest itu kalau kita I'm interested in this field, saya tertarik di sini. Tapi kalau dalam the BI interest rate is quite high now, misalnya rate suku bunga BI sekarang tinggi. Nah itu berbeda dari konteksnya, hanya karena teman-teman semua interest tidak diganti ke dalam Indonesian subtitle, jadinya ngerasa kok interest ya cuma artinya ya tertarik saja, padahal di dalam konteksnya berbeda, artinya pun berbeda ya. Itu yang kedua, simple, easy, yet tricky ya. So coba dilatih. Oke, yang ketiga, reading itu saya suka banget ya, baca articles aja, tidak perlu, you just need to read the articles, you do not need to really like aduh saya harus baca bagaimana segala banyak. But if you're an academic one, if you're a scholar, it's much better to read a lot of journals. Baca, try to understand it. The more you read, the more you will understand it. Tapi juga teman-teman harus tahu struktur sentence-nya. Jadi kita kenapa tidak paham reading? Oh kita tidak tahu bahwa ini tuh
dia ngejelasin yang mana sih kata kerja ini itu subjeknya di mana sih. Nah, ya itu yang harus tahu. Jadi pemahaman kalimat itu sendiri, bahkan saya berpikir kita orang Indonesia sekarang ini tuh karena tingkat literasinya sudah rendah juga, untuk memahami ini ide pokoknya yang hal yang sederhana saja itu pun sering sulit, atau memahami ini apa sih artikelnya itu pun sering sulit gitu. Jadi yuk kita baca, banyak baca. Ini juga bukan hanya untuk teman-teman saja, untuk saya juga lebih banyak baca, karena dari situ lebih teman-teman bisa mengerti. Selain itu juga coba di breakdown misalnya oh ada headingsnya, coba pahami headingsnya. Misalnya nggak ngerti kata-katanya, apalagi kalau dites bagaimana. Ya teman-teman dengan baca banyak artikel. Sekarang kalau Google Playbook itu tuh kalau kita klik itu dia langsung ada translationnya, langsung ada dalam bahasa Indonesia apa, dalam bahasa Inggris definitionnya apa. Ya, give it a try, use the technology ya. Jadi nggak perlu dibilang saya males buka Google Translate, buka tab baru lagi, atau cari di kamus, itu tidak jadi alasan lagi ya teman-teman ya. Sekarang itu bisa. Jadi untuk reading, banyak baca artikel apapun. Kedua, pahami sentence structures-nya biar bisa memahami ini intinya apa ya. Kemudian belajar skimming sama scanning, this is important. Apa sih sebetulnya yang kita harus baca, fokusnya kemana gitu, apakah ke ide pokok yang ada di headlines yang kita bisa ketahui, atau detailnya itu bagaimana, itu bisa teman-teman terapkan ya. Ini membantu sekali. Saya mulai merasa ininya tuh balik lagi ke tips pertama, join competition. Ketika ada topik misalnya, saya harus tahu UN itu penting atau tidak, tetap diterapkan atau tidak. Saya harus mencari artikel, oh ada UN, jadi kata kunci saya UN, oke, atau tidak diterapkan lagi. Jadi saya browsing itu mencari, scan, oh ini dia ada, ini yang tidak termasuk. Jadi belajar juga untuk memisah-misahkan, oh ini yang termasuk topik, ini tidak. Oh ini yang main topic, this is only the supporting details. Itu penting banget. Pelajari juga mana yang main idea, topic sentence, sama supporting details, itu penting banget ya teman-teman ya. Itu tips and trick ketiga. Kita lanjut ke tips terakhir. Oke, yang keempat itu writing. So bisa dibilang writing itu paling sulit ya di antara kita semua. Dan at first I really hate to write. Kayaknya ribet banget ya, susah banget ya, ada aturannya ya gitu. Gimana ya caranya nih gitu untuk bisa memahami. Nah, saya ingat sekali waktu saya S2 itu saya ketemu dosen saya, padahal beliau bukan dosen academic writing ya. Ini awal mula saya menyukai untuk menulis dan juga lebih mudah menulis. Saya ingat waktu itu beliau, mungkin sekarang beliau ngajar di Thailand. Beliau itu bilang, oke, setiap mulai harus nulis. Jadi ini topiknya nih, silahkan menulis apa saja yang terkait tentang topik ini. What do you think about this topic? And dia bilang beliau tidak akan ngecek grammarnya. Jadi tulis saja yang ada di kepala kalian. Dan benar sekali, saat itu saya, oh ternyata mudah ya. Selama ini saya ngerasa untuk nulis satu paragraf aja tuh susah gitu, kayak apalagi sih yang harus diomongin ya, apalagi harus dituliskan ya. Tapi ketika dengan latihan itu, ketika writing dengan apa adanya aja, kita coba lama-lama kita lancar. Dan setelah itu baru kita bisa ada waktu kita look back again to our essay, look back again to our diary, let's say. Oh ternyata ada kekurangan, misalnya grammarnya ini harusnya seperti ini. Jadi kita refleksi sendiri. Okay? So try to write any single thing on your phone and stuff like that, your short diary, everything come across your mind. Itu coba ditulis. Ini juga saya suka latihan seperti itu, tulis aja banyak-banyak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, and it helps a lot. Jadi ketika saya writing untuk tes IELTS atau apa tuh, saya bisa cepat, dan saya kasih sisihkan waktu untuk me-reviewnya lagi ya. Alright everybody, that's my tips and tricks on how to be lancar yeah, on how to make your language abilities in creating responses work very well to you.
works tremendously well for you. So I do hope this helps. If you have any questions related to this, please feel free to comment. Ya, coba komen, terus bisa Miss coba bahas ini. Next session saya akan bahas strategi TOEFL IELTS dengan contoh pembahasan soalnya juga. So if you want to know about it, if you want to know about the updates, please click subscribe and then click the bell so you know the updates as soon as possible. Thank you for watching. I do really hope this helpful for you and you can implement it really soon. Okay, bye bye. I see you when I see you. Sarangin.